Halo Sobat Penyatir, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar tentang rudal hypersonic? Mahal bang. Ya, betul. Rudal hypersonic merupakan sebuah senjata yang mampu melaju dengan kecepatan hypersonic. Kecepatan hypersonic yakni sekurang-kurangnya bergerak mencapai Mach 5 atau maksimalnya mencapai Mach 25. Teknologi rudal hypersonic selain mahal juga sangat rumit dan sulit untuk diproduksi. Bahkan Amerika Serikat mengalami berbagai kegagalan dalam uji cobanya. Berburu ganjar sama buat bang. Dengan rudal hipersonik, senjata cyber. Salah satu tantangan utama dalam membuat rudal hypersonic ini adalah sulitnya menciptakan kerucut atau kon pelindung panas pada ujung rudal. Namun, baru-baru ini dikabarkan China telah berhasil menciptakan baja tahan panas yang murah dan sangat cocok untuk pelindung thermal pada rudal hypersonic. Membahas tentang rudal hypersonic, tentu negara-negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat menjadi pionir utama. Namun, China dan Rusia mungkin bisa dikatakan teknologi rudal hypersonic mereka sedikit lebih maju dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat terus mengalami berbagai kegagalan pada saat uji coba. Di samping China yang sudah mengoperasikan rudal hypersonic DF-17 atau Rusia dengan KH-47 Kinzhalnya. Seperti yang sudah disebutkan, tantangan terbesar dari pembangunan rudal hypersonic ini adalah sulitnya menciptakan pelindung atau ujung rudal yang tidak terbakar atau meleleh ketika melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Baja biasa akan meleleh pada suhu 1200 derajat Celcius. Sementara itu, ujung rudal hypersonic dapat mencapai suhu 3000 derajat Celcius saat terbang karena bergesekan dengan udara. Amerika Serikat melapisi rudal hypersonic eksperimentalnya yakni Boeing X-51 Wave Raider dengan lapisan tungsten, di mana tungsten mampu bertahan mencapai suhu 3422 derajat Celcius dan melesat mencapai kecepatan maksimum Mach 5. Namun, logam tungsten adalah logam yang langka, mahal, dan berat sekali. Selain itu, 85% produksi global dikendalikan oleh China. Untuk itulah sesuai doktrin China yang kalau bisa dibuat massal dan murah, kenapa tidak? Dilansir dari laman berita South China Morning Post bahwa Beijing telah berhasil mengembangkan teknologi pelindung rudal atau kerucut hidung baja pada rudal hypersonic berbahan baja yang jauh lebih murah, di mana hal ini sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan dan dianggap impossible. Para peneliti asal China yang dipimpin oleh Wang Fenglei, seorang profesor di Institut Teknologi Beijing, mengungkap bahwa cangkang hulu ledak atau ujung moncong rudal hypersonic dapat dibuat dari baja tahan karat berkekuatan tinggi dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Tim tersebut mengatakan bahwa pelindung atau kerucut rudal tersebut mampu bertahan mencapai kecepatan maksimum Mach 8. Hal ini menandai langkah maju dari China dan semakin di depan melampaui Rusia dan Amerika Serikat dalam hal rudal hypersonic. Penggunaan material yang murah, mudah diproduksi juga sejalan dengan strategi militer China untuk mengurangi biaya perlombaan rudal hypersonic dengan Rusia ataupun Amerika Serikat yang terkenal sangat mahal sekali. Sebagai perbandingan, Boeing X-51 Wave Raider Amerika Serikat menelan biaya keseluruhan untuk tiap tesnya mencapai 41 juta US dollar. China memang belum mengungkapkan biaya senjata hypersonicnya. Namun, menurut beberapa laporan bahwa China sudah memproduksi secara massal dan dengan biaya yang 10 kali lebih murah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rudal hypersonic dengan ujung pelindung baja biasa tidak akan mampu bertahan lebih dari 20 detik pada kecepatan tertingginya tanpa teknologi thermal yang canggih.
Hal tersebut ditulis oleh tim Beijing dalam artikelnya. Pelindung baja baru tersebut akan digunakan pada rudal hypersonic baru yang akan melesat di atas atmosfer lalu turun ke ketinggian 30 hingga 20 km saat meluncur menuju target atau kapal selam sasarannya. Kapal induk AS misalnya. Mereka juga mengusulkan menggunakan pelindung tambahan berupa keramik yang dapat menahan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius. Namun, diperkirakan akan menambah ketebalannya sekitar 4 mm. Rudal hypersonic dapat melaju dengan sangat tinggi. Bahkan, sebagai gambaran setelah rudal melesat mencapai Mach 8 selama 18 detik saja, suhu di dalam hulu ledak bisa mencapai 300 derajat Celcius. Tentu, hal tersebut belum bisa melelehkan baja, namun bisa menyalakan ataupun bisa memicu ledakan pada peledak utama. Menurut informasi publik, bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau China mengusulkan bahwa senjata hypersonic terbaru mereka nantinya akan digunakan untuk menyerang konvoi kapal induk Amerika Serikat, pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri, dan berbagai fasilitas militer Amerika Serikat di daratan utamanya. Hal ini akan digunakan sebagai langkah ofensif jika Amerika Serikat terus melakukan intervensi di Laut Cina Selatan dan terus ikut campur dengan Taiwan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hanya butuh beberapa rudal hypersonic untuk menghancurkan konvoi kapal induk Amerika Serikat. Namun, militer China memperkirakan bahwa dalam pertempuran sesungguhnya akan membutuhkan rudal hypersonic dalam jumlah besar untuk menghancurkan konvoi kapal induk Amerika Serikat. Teknologi rudal hypersonic memang sangat menjanjikan. Rudal hypersonic yang mampu bergerak sangat cepat, namun dengan lintasan terbang acak memungkinkannya lebih sulit untuk dicegat daripada rudal balistik antar benua. Meskipun rudal balistik antar benua mampu bergerak sangat cepat, bahkan bisa mencapai 25 kali kecepatan suara, namun karena lintasannya yang berbentuk parabolik dapat cukup mudah diperkirakan dan diintersepsi. Sebaliknya, rudal hypersonic yang memiliki lintasan acak dan ketinggian rendah memungkinkannya lebih sulit terdeteksi radar dan sistem peringatan dini milik lawan. Namun, di samping berbagai kelebihannya tersebut, ternyata rudal hypersonic bukanlah tanpa kekurangan. Senjata hypersonic sering digembar-gemborkan memiliki kemampuan unik yang dapat mengubah jalannya pertempuran. Dikarenakan rudal hypersonic menggabungkan kecepatan hypersonic, yakni lebih dari 5 kali kecepatan suara atau Mach 5, peluncuran dari jarak jauh pada ketinggian rendah, dan kemampuan manuver yang ekstrim. Hal tersebut seolah-olah menyebabkan bahwa kapal-kapal induk Amerika Serikat tidak berdaya terhadap serangan hypersonic. Namun, tahukah kalian, beberapa kelebihannya tersebut ternyata juga menjadi kekurangannya tersendiri. Di antaranya, terbang dengan kecepatan tinggi melalui atmosfer menyebabkan hambatan yang signifikan dan lebih besar. Karenanya, hambatan ini juga memperlambat senjata hypersonic itu sendiri. Dalam artian, rudal hypersonic membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai targetnya dibandingkan dengan sistem pengiriman hulu ledak lainnya seperti rudal balistik antar benua yang lebih cepat. Penerbangan di ketinggian rendah juga menyebabkan pemanasan yang intens dan berkelanjutan pada rudal hypersonic. Ini dikarenakan kepadatan atmosfer atau udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian lintasan rudal balistik antar benua. Panas ini tentunya juga akan mengurangi kinerjanya dan kemampuan manuver yang terbatas. Sebaliknya, hulu ledak rudal balistik antar benua memang bergerak dengan kecepatan sangat cepat, bahkan mencapai 25 kali kecepatan suara. Namun, karena hulu ledak tersebut mencapai kecepatan secepat itu pada fase re-entry atau masuk kembali ke bumi hanya berkisar 1 menit saja, dibandingkan dengan rudal hypersonic yang membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan bisa mencapai 30 menit untuk rudal hypersonic jarak jauh untuk menggapai targetnya. Selain itu, rudal hypersonic juga tidak senyap seperti yang sering digembar-gemborkan. Untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi, rudal hypersonic harus diluncurkan dengan booster roket yang besar, yang tentunya
Panas dari semburan booster tersebut dapat dilihat oleh satelit peringatan dini berbasis inframerah saat beroperasi. Ini berarti bahkan jika senjata hypersonic tersebut bermanuver pada kecepatan yang sangat tinggi, satelit yang ada seharusnya dapat mendeteksi dan memperkirakan kemana arahnya dan melakukan peluang pencegatan. Dan yang terakhir, karena kecepatannya tersebut, rudal hypersonic juga kesulitan melakukan manuver yang baik. Pada kecepatan yang sangat tinggi, mengubah haluan atau arah akan membutuhkan gaya atau dorongan yang sangat besar. Tentu, melakukan manuver akan meningkatkan hambatan udara dan dapat secara signifikan mengurangi kecepatan, jangkauan, bahkan akurasinya. Selain itu, rudal hypersonic juga masih membutuhkan platform lain, terutama dari pesawat tempur atau bomber untuk membantu peluncurannya. Nah, alih-alih menghancurkan rudal hypersonicnya, mengapa kita tidak menghancurkan platform peluncurannya saja, Bang? Sebagai contoh, Rusia memerlukan jet tempur MiG-31 untuk meluncurkan rudal hypersonic Kinzhal. Amerika Serikat membutuhkan pembom berat B-52 Stratofortress untuk meluncurkan Boeing X-51 Wave Raider atau AGM-183 Arrow-nya. Kalau Cina, Bang? China memang mempunyai rudal hypersonic yang bisa meluncurkan dirinya sendiri. Namun, ketika pada tahap awal peluncuran, booster tersebut tidak secepat dibandingkan ketika sudah melepaskan rudal utamanya. Karenanya jangkauan dari DF-17 berkisar hanya 1.600 km saja. Dalam kasus Avangard Rusia, glider hypersonic itu membutuhkan booster rudal balistik RS-28 Sarmat yang sangat besar dan berat. Sebelum glider hypersonic tersebut dilepaskan dan melesat dengan kecepatan 25 kali kecepatan suara, booster tersebut dapat dilacak layaknya pada ICBM konvensional. Ya, jadi begitulah ya Tir. Untuk saat ini, China memang masih yang terdepan untuk teknologi rudal hypersonic. Buat pemuja ura atau wasal, panas pasti, Bang. Mending aja di pemujanya kokoh Xi Jinping, Tir. Siapa tahu dikasih ngutang. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.